saya memang minta pergi ke dalam mobil untuk diperdamaikan aja. Maksudnya sebenarnya dari perjanjiannya sendiri poin-poinnya boleh dijelaskan ulang nggak? Ya, jadi poin-poinnya pertama adalah kita berdamai. Jadi dalam hukum ini kan sekarang ini ada yang dikenal dengan namanya perdamaian restoratif justice. Di persoalan-persoalan sipil itu ada, tapi ternyata ada juga di persoalan-persoalan yang sifatnya kemiliteran terkait dengan sipil ya, apalagi yang tidak mengganggu posisi-posisi yang spesifik ya. Nah ini kemudian kan dibuka ruang untuk perdamaian. Jadi ini dilakukan oleh Pak Agung Riam bersama teman-teman jurnalis ya. Sebelumnya sudah ada pertemuan saling memaafkan, kemudian ini ditindaklanjuti dengan yang namanya perdamaian di depan publik ya. Supaya nanti menjadi terang bahwasanya perkara ini atau persoalan ini dianggap sudah selesai dan tidak ada lagi persoalan, tidak ada lagi saling tuntut menuntut, kemudian menjaga juga semua kepentingannya Pak Agung Riam, kepentingan teman-teman jurnalis. Tapi yang jelas di atas segalanya adalah perdamaian yang sudah terjadi dengan poin-poin yang tertera dalam surat kesepakatan perdamaian pada hari ini ya, yaitu diantaranya adanya permintaan permohonan maaf dari Pak Agung kepada semua jurnalis yang ada, baik yang ada sekarang maupun yang ada di seluruh Indonesia, permintaan maaf, dan kemudian pihak pelapor kemudian mencabut semua laporan yang ada terkait dengan persoalannya Pak Agung. Yang ketiga juga pihak Pak Agung ini akan nanti bersikap ke depannya lebih baik, menjadi teladan kembali yang sekarang atau kemarin terjadi itu menjadi referensi untuk tidak dilakukan lagi, dan ke depannya tidak akan terjadi apa-apa lagi, jadi menjadi lebih bijaksana lah ya. Nah yang terakhir adalah masing-masing pihak tidak akan melakukan tindakan-tindakan lain yang di luar hukum atau yang kemudian tuntutan hukum begitu. Jadi semua berdamai, dianggap netral, dan tidak ada gundah gulana atau tidak ada rasa iri atau rasa dendam macam itu, kemudian dianggap netral. Jadi hasilnya semua berdamai. Ini seperti perdamaian dalam hukum adat nih sebenarnya ini. Gitu. Ini yang sedang terjadi dan sekarang dianggap sudah selesai ya Pak Agung ya. Ya, jadi kita juga berkawan dengan Pak Agung ini sekarang ini. Teman-teman jurnalis juga bisa berkawan ini dengan Pak Agung ini. Gitu. Bang Dio, izin. Ini untuk proses perdamaiannya sendiri dari Pak Agung sendiri bertemu dengan Bang Dio, mungkin apakah sudah direncanakan dari beberapa bulan sebelumnya atau seperti apa sih? Nah, ini baru penuhi itu sekitar 2 minggu yang lalu. Oke. Jadi ketika ini berproses di wilayah militer, kemudian ada usulan-usulan atau ada masukan-masukan, ada kemudian niatan-niatan baik ya, supaya lebih baik diupayakan perdamaian melalui restoratif justice ya, atau perdamaian antara para pihak di mana saling merasa berbaikan atau kedepannya berbaikan, sehingga tidak ada lagi permusuhan atau tidak ada lagi dendam gitu, sehingga pidananya kemudian hilang. Pidana ini hilang karena apa? Karena terjadinya perdamaian gitu. Pak Agung sendiri izin, berarti untuk sekarang pekerjaannya dengan pihak mungkin sebagai ajudannya Atta ya waktu itu, sampai dengan saat ini seperti apa? Apakah masih tetap berjalankah atau bagaimana sih? Atau ada juga teguran dari pihak Atta sendiri? kebetulan saya hanya main ya, main ke teman, terus kenal aja, main bola itu aja. Dan nggak sedekat yang kayak dibayangkan kemarin kan gitu, biasa-biasa aja sih Mbak. Tapi Pak Agung kan penyesalan sudah disampaikan mungkin ya, tapi sebelumnya dari kejadian tersebut sebelumnya tahu belum sih profesi jurnalis seperti apa, profesi kita dilindungi oleh undang-undang seperti apa, tahu nggak sih? Kalau kami orang awam ya, orang kampung nggak tahu sama sekali gitu. Makanya mungkin dari permasalahan ini saya akan belajar bahwa hal yang saya ucap itu salah dan harus cari ilmu pada rekan-rekan media juga, berkawan dengan baik, silaturahmi yang baik. Tapi mungkin kan apa ya, nama yang disebutkan Pak Agung ini adalah ajudan atau bodyguardnya Atta, tapi sudah mungkin ada kabar tersampaikan nggak dari Atta yang bersangkutan atau yang bersangkutan karena kasus Pak Agung ini gitu, mungkin sampaikan sampai rame ya? Ya mungkin yang melihat ini teman-teman semua ya, karena saya orangnya nggak lebih bersosial media, jadi kurang tahu, kurang paham aja sampai di teman-teman. Secara komunikasi nggak ada dari pihak Atta secara langsung ke Udah gimana ya, nggak jarang sih Mbak bergaul sama orang biasa aja, kayaknya berteman sama orang-orang ini. Pak Agung, tapi saat kita flashback sedikit ya, saat
Pak Agung ngomong gitu, pas setelah paginya ada perasaan gimana tuh? Merasa nyesal gak sih? Nggak. Kayak ngancam wartawan, sedangkan wartawan Kalau menyesal itu 30 menit kemudian lah, ngapain saya ngomong gitu. Saya pribadi itu juga bingung. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting saya minta maaf kalau ucapan saya itu salah, perbuatan yang salah. Dan sekali lagi saya kepada rekan-rekan media semuanya saya minta maaf. Ini pembelajaran buat saya agar menjadi orang yang lebih baik lagi. tapi setelah itu pagi itu atau tidak mengakui kalau Pak Agung sebagai ajudan itu gimana? Saya kebetulan hanya teman-teman aja. Berarti perdamaiannya ini apa juga tidak tahu atau mengetahui atau bagaimana? Ya, perdamaian ini tentunya si Atta tidak tahu. Om kita tiap hari ketemu beliau nggak ada Atta. Gitu. Jadi saya bisa konfirmasi memang kemungkinan apa yang disampaikan Pak Agung Rian ini benar pas cuma berteman. Kenapa? Karena ternyata beliau ini dinasnya di luar kota, bukan dinas di Jakarta. Jadi persoalannya itu. Jadi udah lama dinas di luar kota. Ternyata ya mungkin dia main-main kemari kali. Iya. Itu yang gambaran sederhana. Tapi saat yang di Polres itu emang Pak Agung diajak ke Polres atau gimana awal? Saya ikut teman saya aja lagi ngobrol gitu kan, teman saya dekat di kampung dulu. Nah, itu ngobrol aja. Tapi Pak Agung banyak yang berasumsi sikap dari Pak Agung tersebut itu atas maksudnya briefing dari timnya Atta atau mungkin teman-teman Pak Agung yang memang dipekerjakan untuk menjadi bodyguardnya Atta memang di briefing seperti itu. Nggak ada begitu. Salah itu, namanya orang keceplosan ngomong aja, terpleset namanya seperti itu. Spontan. Spontan. Nggak ada hal mau nyelakain orang, salah. Tidak ada briefing untuk menjadi maksudnya Tidak ada. arogan gitu nggak ada. Nggak ada, Bang. Kemudian Ya. berarti pas pasca ini Atta benar-benar sama sekali nggak ada tahu kejadian ini. Gimana sih? Ya, kalau dilihat sih memang ini spontan ya. Spontan ini kayak saya lagi jalan sama teman saya tiba-tiba spontannya bereaksi negatif gitu. Jadi kita juga sebagai yang punya teman juga kaget ini, wah kenapa nih kan gitu. Mungkin itu yang dialami oleh Atta juga gitu. Karena setelah kita juga berbicara dengan Pak Agung ini panjang lebar, ternyata memang tidak ada perintah atau tidak ada sen atau tidak ada kode dari Atta juga tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Yang ada sifatnya spontan, masing-masing rumah tangga. Nah, itu yang sedang terjadi. Nah, sampai saat ini pun nggak ada tuh konfirmasi dari Atta Halilintar terhadap persoalan ini juga. Jadi kita anggap dia dalam kondisi kosong-kosong lah. Jadi nggak ada data tentang Atta Halilintar di perkara ini. Jadi dengan pertemuan Pak Agung dengan Bang Yos sebelum ini sudah mediasi sudah Iya. cash flow sudah clear atau gimana? Ya, ini dengan di hari ini berarti kasusnya close. Kasus ditutup. Bahasa Inggrisnya case close. Terus dengan berarti dengan Atta juga sudah tidak ada sama sekali. Ya nggak usah ada kait-kaitannya sama Atta lah, wong kita juga nggak kenal gitu. Lalu mungkin tadi kan berimbas ke kehidupan mungkin sebagai karir ada nggak sih sampai nggak dipekerjakan lagi mungkin karena adanya kasus ini Atau dapat teguran dari mungkin pekerjaannya, mungkin dari satuannya atau bagaimana? Ya kalau tegaran sih ada, cuma disiplin aja gitu aja. pembelajaran. Oke, Oke. aman Oke. guys. Oke, Mantap. bro. Siap, terima Oh, kasih.